Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 mengajak teman-teman semuanya untuk belajar bersama terkait audit. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengujian pada kertas kerja neraca, kertas kerja laba rugi, kemudian surat perikatan dan rencana pemeriksaan. Semoga belajar bersama-sama ini kita bisa mendapatkan manfaat yang berguna bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Alfarizi dengan NIM 314020000289. Di sini kita akan mempelajari terkait bagian neraca atau kertas kerja neraca pada modul 2 atau lebih ke pengujian pengujian kertas kerja bagian neraca dan kewajiban mau aset maupun kewajiban dan ekuitas. Yang pertama di sini di kiri itu ada datanya dari buku satu. Nah, buku satu tersebut ada data-data terkait yang akan kita masukkan ke buku dua, yaitu yang pertama di sini ada aset. Itu pertama ada aset lancar. Aset lancar di sini pertama ada kas dan setara kas. Nah, dalam buku 2 di bagian kertas kerja neraca, pengujian kertas kerja neraca, di sini ada maaf, sebentar. Di sini ada nominal untuk per audit pada tahun 2017 yaitu sebesar 135.390.700. Nah, ini kalian tinggal masukkan saja dari yang ada di sumber data dari buku satu ke buku 2 bagian kertas kerja neraca. Tinggal kalian masukkan yang tahun 2018 nih. Berarti kalian di tahun 2018 kas dan setara kas itu bernilai 94.980.648, tinggal kalian masukkan. Begitupun dengan semuanya, nanti tinggal kalian masukkan maupun investasi jangka panjang, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, beban di Berni muka, begitupun dengan total aset lancar. Jika kalian masukkan dari buku satu data sumber ke buku 2 yaitu di bagian kertas kerja neraca. Nah, bagaimana dengan DR dan CR untuk bagian PR dan bagaimana dengan per audit pada 31 Desember 2018? Di sini pertama kalian harus sebenarnya untuk yang ini kalian harus dikerjakan terlebih dahulu karena sumber data ini tuh kalian harus mengerjakannya sampai modul 9 itu pada penyelesaian audit. Nah, dari situ akan terdapat daftar koreksi-koreksi terkait pencatatan akun seperti itu. Nah, maka dari situ nanti ditemukanlah bahwasannya saldo akhir kas dan setara kas yang telah diaudit itu senilai berapa. Nah, misalkan kita di sini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan modul 9, jadi kita jelaskan bahwasannya ditemukanlah di modul 9 itu bagian penyelesaian audit, ditemukan bahwa saldo audit pada tanggal 31 Desember 2018 itu sebesar 76.628.100. Bagaimana dengan DR dan CR-nya? Itu DR adalah detection risk dan control risk CR-nya itu. Nah, untuk DR-nya itu sebesar 60.743.452 dan untuk control risk-nya sebesar 79.096.000. Itu dari mana? Nanti pada modul 9 kalian bisa cek buku kalian. Pertama sebelum kalian mengerjain ini kalian cek buku dulu kalian ya. Nah, ada namanya PT Barokah, Daftar Jurnal Koreksi dan Reklasifikasi pada tahun 2018. Di situ kalian bisa ngecek bahwa di akun mana saja, di modul mana saja, di pengujian mana saja yang terdapat akun kas dan setara kas. Misalkan seperti dalam eh, pengujian kas dan setara kas, di sini ditemukan bahwa ada kas Bank CAB pada piutang usaha sebesar 10.600. Begitupun selanjutnya ada kas Bank CAB pada pendapatan jasa giro sebesar 156.500. Nah, itu disebut IDR. Nah, begitupun ketika di CR-nya, misalkan ada informasi seperti pada modul 4 atau penyelesaian kertas kerja kas dan setara kas, itu ada
biaya administrasi bank pada kas bank CAB itu sebesar 25.000. Dari itu semua, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan kas dan kas mau di DR dan CR itu kalian jumlahkan, kalian tentukan, dan kalian masukkan ke DR dan CR-nya seperti itu. Nah, akhirnya ditemukan hasil akhirnya bahwa detection risk pada kas dasar kas itu ditemukan sebesar 60.745.043.452 dan kontrol listnya sebesar 79.096.000 rupiah seperti itu. Nah, bagaimana dengan apakah ini benar atau enggak nih? Nah, cara menghitung benar atau enggaknya, kalian tinggal menjumlahkan dan mengurangkan. Maksudku seperti ini, kalian bisa lihat seperti ini. 94.980.648 kalian jumlahkan dengan detection risk, kalian kurangkan dengan control risk. Ditemukanlah hasil sebesar 76.628.100. Nah, di situ juga nanti kalian bisa mencocokkan pada penyelesaian audit pada bagian akhir, yaitu kan itu ditentukan per auditnya seperti itu. Kalian mencocokkan dengan data di modul 9 atau bagian penyelesaian audit. Itu ya caranya teman-teman. Nah, kita ulangin di bagian investasi jangka pendek nih. Di investasi jangka pendek, ditemukan per kliennya itu kok 3 miliar, 3,4 miliar. Itu dari datanya itu dari deposito berjangka ditambah investasi pada saham. Dengan kalian jumlah, ditemukanlah sebesar 3 miliar 430 juta. Nah, bagaimana dengan DR dan CR-nya? Tadi kalian bisa ngecek pada penyelesaian audit di bagian daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi. Di situ ada beberapa penyelesaian atau pengujian data-data informasi pengujian terkait untuk bagian investasi jangka pendek. Nah, ditemukanlah sama seperti tadi kalian teliti, ditemukanlah bahwa detection rate-nya sebesar 20 juta dan control rate-nya sebesar 11 juta. Dan dengan per auditnya kalian cocokkan dengan penyelesaian audit di modul di bagian terakhir itu sebesar 3,4 miliar 3 atau 3 miliar 439 juta. Nah, apakah ini benar tidak? Kalian tinggal tadi pakai rumusnya tadi di mana ini per klien ditambah dengan yang 20 juta dikurang dengan control risk-nya itu sebesar 3,3 miliar 439 juta rupiah seperti itu. Selanjutnya ke piutang usaha, ini kalian tinggal masukin piutang usaha sebesar 23 juta, piutang lain-lain sebesar 170 juta, dari sumber ini ya, nih 170 juta, persediaan 5,453077400, beban dibayar nih buka 160 juta, total aset lancar 33 juta, investasi 845 juta. Selanjutnya kita masuk ke aset tetap dan harga perolehan. Untuk aset tetap pada harga perolehan pada tahun 2018 itu sebesar ini untuk per klien ya, sebesar 13 juta 819.578.000. Selanjutnya pada akumulasi penyusutan sebesar 2 miliar, maafin tadi 13 miliar ya, 2 miliar 73 juta 319.600 begitu pada nilai buku itu sebesar 11 juta 746.258.400. Nah, sebenarnya ini saling berkaitan teman-teman. Kenapa aku bilang saling berkaitan? Ini untuk mencari nilai buku, kalian bisa mengurangkan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, dengan hasil yang sama, nih kalian bisa ngecek di sini bahwa rumus di Excel-nya itu pengurangan. Sehingga untuk mencari nilai buku itu tinggal kalian kurangkan. Ya, sendiri begitu pun aset lainnya. Untuk aset lainnya ini tidak bisa dikurangkan atau ditambahkan. Ini ada di data. Begitu total aset itu jumlah dari aset lainnya, nilai buku, investasi pada entitas asosiasi, dan total aset lancar kalian jumlahkan semua. Hasilnya 45 juta 894 45 miliar 854 juta 781.928. Nah, begitupun dengan DR dan CR-nya. Pada investasi tadi sudah kita bahas pada piutang usaha. Piutang usaha ditemukan di penyelesaian audit pada rekonsiliasi pada daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi untuk bagian piutang usaha, yaitu seperti misalkan kita ngambil dari ada pengujian kas dan setara kas itu ada akun namanya piutang usaha PT Berkat itu pada kas Bank CAB. Nah,
sebesar 2.300.000. Nah, misalkan seperti itu simpelnya. Nah, kalian tuh bisa kalian jumlahkan semua hal-hal yang berhubungan dengan piutang usaha ya. Nah, setelah kalian jumlahkan semua untuk bagian DR dan CR-nya, ditemukanlah bahwa piutang usaha pada bagian DR itu sebesar 396 juta dan di bagian CR sebesar 96 juta. Dan tinggal kalian jumlahkan dan kurangkan seperti ini, dijumlahkan dengan CR dikurangkan dengan dijumlahkan dengan DR dikurangkan dengan CR, bertemulah hasilnya 24 miliar 281 juta 946.400. Dengan piutang lain-lainnya ditemukan pada detection rate sebesar 30 juta. Tinggal kalian jumlahkan 170 ditambah 30 juta ya 200 juta. Terus pada akun persediaan ditemukan detection rate sebesar 46 juta dan control rate sebesar 120 juta 160.000. Mungkin dari di penyelesaian audit itu untuk bagian persediaan itu ada di bagian pengujian ketiga. Nah, di situ persediaan pada PPh masuk dan utang usaha sebesar 16 juta. Nah, tinggal kalian jumlahkan semua yang ada di koreksi, ditemukan 46 juta dengan control risk 120 juta, kalian jumlahkan dengan detection risk dan kalian kurangkan dengan control risk. Ditemukan hasilnya sebesar 5,3 miliar. Selanjutnya, dengan beban dibayar di muka, ditemukanlah detection risk sebesar 1 miliar dengan control risk sebesar 28 juta. 38 juta sehingga ditemukanlah oh ini cukup besar ya dari apa namanya dari per klien ditemukannya ketika di peraudit itu cukup luar biasa itu sebesar 1,1 miliar dari 160 juta. Begitu dengan total aset lancar. Oh, di sini total aset lancarnya ada DRCR-nya. Nah, DR dan CR dari total aset lancar itu yaitu jumlah dari aset lancar itu kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lainnya dan persediaan dikurangi beban dibayar di muka. Karena ini termasuk biaya, tidak termasuk bagian aset atau aktiva perusahaan seperti itu. Jadi untuk mencari DR dan CR itu juga kalian bisa dengan cara seperti itu. Kalian jumlahkan ya ini 46 juta ditambah 30 juta ditambah 396 juta ditambah 20 juta ditambah 60 juta dikurangi 1 miliar seperti itu. Begitupun dengan CR-nya ya. Tinggal kalian jumlahkan, nanti tinggal dikurangin beban dibayar di muka. Selanjutnya untuk bagian investasi pada entitas asosiasi di perkayaan sebesar 845 juta, ditemukan detection risk sebesar 60 juta dan control risk sebesar 54 juta 600.000. Sehingga per auditnya ditemukan sebesar 850 juta 400.000. Selanjutnya kita pindah ke aset tetap. Pada aset tetap ditemukanlah harga perolehan untuk detection risk-nya sebesar 872 juta 980.000 dengan control risk-nya sebesar 166 juta sehingga per audit pada akhir 2018 itu sebesar 14 miliar 526 juta 558.000. Begitupun dengan akumulasi penyusutan ditemukan detection risk sebesar 35 juta 200.000, tinggal kalian jumlahkan saja dengan per klien akhir 2018 sehingga ditemukan per auditnya sebesar 2,1 miliar. Dan yang terakhir itu untuk nilai buku sama ini kalian tinggal kurangin ya 872.980 dikurangi dengan 35.200 ditemukanlah 837.780.000 sehingga yang ini 166.000 seperti yang tadi cara total aset lancar ditemukanlah hasilnya sebesar 12 juta 12 miliar 418 juta 38.400. Nah, yang terakhir ada aset lainnya tidak ditemukan deteksi risk maupun control risk sehingga hasilnya sama baik per audit maupun per klien. Nah, terakhir dengan total asetnya ditemukan bahwa per auditnya itu sebesar 47 juta 47 miliar 789.069.380 dengan detection risk ini jika kalian jumlahkan baik 837 dijumlah 60.000 dijumlah dengan 148 ini jumlahkan dan jumlahkan ditemukanlah sebesar segini.
Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, begitupun dengan yang kanan untuk kontrolisnya itu 166 dijumlahkan dengan 54 dijumlahkan dengan 267 ditemukan 488 256 ribu. Nah, di sini untuk dibuat olehnya ini tinggal kalian isi saja, misalkan nama kalian itu siapa. Di sini misalkan namanya kita pakai nama Siti. Siti diperiksa oleh nama dosen kalian atau pembimbing kalian ataupun yang membantu kalian yang untuk mengecek tugas kalian atau pekerjaan kalian, misalkan Bu Kartika, misalkan Kartika, ataupun misalkan Bu Dewi, misalkan seperti. Nah, ini penyelesaiannya pada tanggal berapa, misalkan pada tanggal 2 atau 1 lah, 1 Januari, 1 Januari 2022. Itu pun misalkan diperiksa oleh Bu Kartika itu pada 5 hari selanjutnya, itu pada tanggal 6 Januari. Nah, seperti itu teman-teman. Mari kita lanjut ke bagian kewajiban dan ekuitas. Yang tadi sudah saya katakan ya, yang terkait perkelahian ini tinggal kalian masukkan saja. Ini datanya dari buku 1, yaitu ini ada untuk 2018 dari kewajiban jangka pendek dari pinjaman hingga utang sewa pembiayaan, kewajiban jangka panjang dari utang bank hingga total atau utang sewa pembiayaan. Dengan ekuitas ini tinggal kalian masukkan saja, tidak ada kesusahan atau tidak ada yang harus dijumlah-jumlahkan, ataupun ini kalian bisa jumlahkan di bagian total kewajiban jangka pendeknya, apakah hasilnya sama nih 7 miliar dengan hasilnya yang di sini. Yang di sini hasilnya juga 7 miliar nih. Ini kalian tinggal misalkan kalian jumlahkan saja pakai rumus. Kalau misalnya ini karena saya pakai Excel, tinggal pakai rumus sum. Jika kalian jumlahkan, oh ya, hasilnya sama. Yaitu 7 miliar 547 juta 949.999.084, seperti itu. Begitupun dengan yang bawahnya, untuk total kewajiban jangka panjang tinggal kalian jumlahkan utang bank dan utang sewa, begitu dengan ekuitas, dan total kewajiban ekuitas tinggal kalian jumlahkan semua. Ini kalian tinggal masuk-masukkan saja ya. Seperti ya, tinggal masuk-masukkan aja, nggak perlu ada perhitungan khusus. Perhitungan khususnya untuk mengecek saja di bagian total kewajiban jangka panjang dengan data informasi di buku 1. Selanjutnya, seperti tadi, selanjutnya di bagian di sini ada dotation risk dan control risk untuk bagian utang usaha. Di sini kalian bisa ngecek di penyelesaian audit bahwa ditemukanlah dotation risk-nya sebesar 21.600.000 untuk bagian koreksinya, dan control risk-nya sebesar 1.980.000, sehingga ditemukanlah saldo utang usaha sebesar 2.557.852.200, seperti itu. Nah, jika tidak ada control dan detection risk-nya, berarti baik perkalian maupun per audit memiliki jumlah yang sama atau saldo nominal yang sama, seperti itu. Berarti ini tidak ada DRDCR-nya, langsung kita lewatkan saja, langsung ke bagian tetap kewajiban jangka panjang. Di sini ada DRDCR-nya karena kita berpatokan pada utang usaha. Karena utang usaha ada pernya atau detection risk dan control risk-nya, berarti untuk hasil kewajiban jangka pendek juga mengalami perubahan karena tidak sesuai dengan perauditnya, sehingga terjadi detection risk sebesar sama 21.800, ini kontrolisnya sebesar 1.980, sehingga ditemukan saldo total kewajiban jangka pendeknya itu 7.567.569.084. Jadi untuk utang sewa pembiayaan jangka panjang terdapat detection risk sebesar 7.040.000, sehingga untuk saldonya berubah yang tadinya 208 juta jadi 213 juta, sehingga total kewajiban jangka panjang juga mengalami perubahan, mengalami detection risk sebesar 7 juta, sehingga saldo kewajiban jangka panjangnya sebesar 20 miliar. Setuju untuk total kewajiban dan ekuitas sendiri tidak ada pernya atau tidak ada koreksinya, alhamdulillah. Berarti ekuitasnya mengalami bagus ya, ini dari perkalian dan perauditnya itu hasilnya sama, tidak ada koreksi sama sekali. Nah, selanjutnya kita cek di bagian total kewajiban ini mengapa bisa mencapai 28 juta. Ini kalian jumlahkan saja 21.600 itu dari kewajiban jangka pendek ditambah kewajiban jangka panjang.
sehingga ditemukanlah 28.640.000 untuk detection risk-nya dan controlling-nya sebesar 1.980.000 sehingga ditemukanlah kewajiban dan equity-nya sebesar 45.941.421.928. Nanti kalian isi dibuat oleh tadi namanya siapa? Di atas namanya Siti dan Bu Kartika. Berarti sini kalian isi Siti diperiksa oleh Bu Kartika dibuat oleh pada tanggal 1 Januari 2022 dan diperiksa oleh pada tanggal 5 Januari 2022. Kan? Mungkin aku ulang saja cara mengisinya itu simple. Pertama untuk perkalian tinggal masukkan dari sumber data satu atau buku satu maksudnya seperti itu. Tiga kali masukkan, tidak ada perhitungan khusus, mungkin perhitungan biasa saja di tata kewajiban, bagian tata dan share-nya kan harus menyelesaikan dari hingga penyelesaian audit di buku 2 untuk mengetahui berapa jumlah pair baik data scientist maupun control list. Di situ ada daftar koreksi audit gitu. Seperti beberapa yang memang harus kalian jumlahkan dari sebelum-sebelumnya pengujian, sebelum-sebelumnya ada pengujian kas dan setara kas, pengujian persediaan. Dan di situ ada data scientist maupun control list yang ditemukan oleh para auditor. Sehingga itu nanti kalian kumpulkan pada di penyelesaian audit sehingga seperti itu. Mungkin dari aku cukup sekian. Next kita lanjut untuk sesi selanjutnya yaitu pada bagian ditunggu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Kacung Alim Darmawan dengan NIM 3140 2027. Di sini kita sama-sama belajar melanjutkan yang tadi, yaitu sekarang itu kertas kerja laba rugi. Jadi untuk datanya itu pertama itu penjualan neto. Penjualan itu per audit dari PT Barokah itu, kemudian teman-teman bisa ambil dari laporan laba ruginya, kemudian tinggal pindahin aja. Untuk laporan tahun 2017-nya tinggal pindahin, sama juga untuk yang tahun 2018 teman-teman juga bisa pindahin dari laporan rugi semuanya. Jadi untuk penjualan netonya ini pada PT Barokah ditemukan detection risk yaitu sebesar 22 juta rupiah. Kemudian ditemukan juga control risk sebesar 396 juta rupiah. Detection risk ini bisa teman-teman lihat ataupun bisa teman-teman cari setelah teman-teman mengerjakan penyelesaian audit. Jadi di penyelesaian audit itu terdapat koreksi-koreksi di dalamnya itu ditemukan pada penjualan neto PT Barokah pada bagian siklus penjualan dan penagihan piutang itu terdapat detection risk sebesar 22 juta rupiah. Kemudian teman-teman pindahin ke bagian kertas kerja laba rugi di sini untuk DR 22 juta rupiah dan ditemukan juga di penyelesaian audit itu terdapat koreksi yaitu sebesar 396 juta rupiah pada penjualan neto PT Barokah. Kemudian teman-teman juga masukin ke kontrol risknya. Setelah itu detection risk ini menambah per klien pada tanggal 31 Desember 2018. Jadi untuk per audit 31 Desember 2018 itu teman-teman tinggal nambahin aja yaitu 22 juta rupiah ditambah 85 miliar 173 juta 668 ribu rupiah ditambah 22 juta rupiah. Nah, sedangkan controls ini untuk mengurangi jumlah dari DR yang sudah ditambah per klien 2018. Jadi ditambah kemudian dikurangi sebesar 396 juta rupiah, hasilnya adalah 84 miliar 799 juta 668 ribu rupiah. Jadi untuk pengerjaannya itu intinya seperti itu teman-temannya. Jadi DR itu untuk menambah, sedangkan kontrol risk itu untuk mengurangi. Kemudian lanjut ke
beban pokok penjualan setelah teman-teman pindahkan dari laporan laba rugi ke kertas kerja laba rugi, kemudian pada beban pokok penjualan ini tidak ditemukan detection risk atau control risk pada penyelesaian audit. Jadi kosongin aja, langsung aja pindahin jumlahnya ke per audit 31 Desember 2018. Misal teman-teman yang mengauditnya di tahun 2020 ya tinggal pindahin aja langsung ke 2020 gitu. Kemudian lanjut ke laba bruto atau laba kotor dari PT Baroka itu juga tidak ditemukan detection risk atau control risk. Maka dengan begitu langsung aja pindahin dari per klien 2018, kemudian pindahin ke per audit 31 Desember 2018, yaitu senilai 18 miliar 360 juta 272.082 rupiah. Kemudian lanjut ke beban usaha ini PT Baroka terdapat detection risk sebesar 388.754.000 rupiah. Sedangkan kontrol risknya sebesar 168.754.000 rupiah. Jadi ini sama teman-temannya diambil dari penyelesaian audit. Jadi untuk mengisi DR, untuk mengisi PR ini, DR ataupun CR-nya ini setelah teman-teman menyelesaikan audit gitu. Jadi penyelesaian audit itu memberikan sebuah informasi terkait koreksi-koreksi yang sudah dilakukan pada saat sebelum-sebelumnya gitu. Jadi terkait beban usaha PT Baroka ini ditemukan senilai 388.754.000 rupiah. Kemudian teman-teman tinggal sama caranya itu tambahin ke per kliennya, kemudian tinggal kurangi CR-nya. Hasilnya itu 5.481.388.510 rupiah. Jadi intinya pengerjaannya seperti itu teman-temannya untuk mengisi pernya itu. Kemudian lanjut laba usaha. Laba usaha itu juga ditemukan sebuah detection risk yaitu sebesar minus 366.754.000 rupiah. Sedangkan kontrol risknya itu terdapat senilai 227.246.000 rupiah. Sehingga laporan per auditnya pada 31 Desember 2018 itu 12 miliar 885.883.572 rupiah. Jadi intinya seperti itu teman-temannya. Jadi terdapat perbedaan kan per klien sama per auditnya itu berbeda karena terdapat detection risk maupun control risk. Kemudian lanjut ke akun pendapatan dan beban lain-lain. Karena laba rugi aset tetap ini tidak pada PT Baroka tidak ditemukan sebuah detection risk maupun control risk, maka untuk per auditnya langsung aja sama seperti per klien 2018-nya. Laba rugi valuasi juga sama, kemudian pendapat bunga juga sama. Pada PT Baroka ini tidak ditemukan detection risk maupun control risk ya. Sampai beban layanan neto juga tidak ditemukan. Jadi laporan per auditnya pada tanggal 31 Desember 2018 itu sama seperti laporan per klien 2018 pada tanggal 31 Desember. Kemudian lanjut ke laba sebelum pajak itu juga tidak ditemukan. Kemudian lanjut ke beban pajak penghasilan. PT Baroka juga tidak ditemukan sebuah detection risk maupun control risk. Kemudian lanjut ke laba neto. Laba neto itu laba bersih teman-temannya. Jadi pada laporan per klien atau PT yang kita audit itu sebesar 6.910.305.288 rupiah. Ditemukan detection risk
sebesar minus 366 juta 754.000 rupiah. Sedangkan kontrol risknya itu sebesar 227 juta 246.000 rupiah. Jadi untuk laporan per auditnya itu sebesar 6.313.205.288 rupiah. Nah, untuk kemudian ini juga jangan lupa diisi ini karena penting ya. Klien itu sebagai PT, CV ataupun perusahaan yang kita audit. Kemudian ini schedule-nya itu terkait kertas kerja laba rugi. Kemudian ini dibuat oleh kita yang telah memeriksa atau mengerjakan laporan kertas kerja laba rugi ini. Misalnya tanggal pengerjaan kita. Dan ini tanggal pemeriksaan. Ataupun senior audit kita. Mungkin itu saja teman-teman terkait kertas kerja laba rugi. Kemudian di sini juga ada saldo awal tahun ini. Jadi per klien itu senilai 6 miliar 439 juta 544.668 rupiah, tetapi tidak ditemukan detection risk ataupun control risk, sehingga saldo per auditnya itu sama seperti per klien 2018. Akan tetapi pada akun laba tahun berjalan ini PT Baroka terdapat sebuah detection risk ataupun control risk, yaitu sebesar untuk detection risk-nya itu sebesar minus 366 juta 754.000 rupiah. Kemudian control risk-nya itu sebesar 227 juta 246.000 rupiah. Sehingga laporan per audit, saldo per auditnya itu sebesar 6 miliar 316 juta 305.288 rupiah. Sedangkan saldo akhir tahun itu tidak ditemukan kesalahan ataupun detection risk atau control risk. Jadi saldo per auditnya itu sama seperti per klien. Kemudian ini juga jangan lupa untuk diisi. Schedule-nya itu sama, masih kertas kerja laba rugi. PT-nya juga masih sama. Nah, mungkin sekian sih untuk belajar bersama terkait kertas kerja laba rugi ini. Jadi intinya teman-teman untuk mengisi PER ini, teman-teman harus menyelesaikan sampai penyelesaian audit terlebih dahulu untuk mengetahui beberapa koreksi yang bisa dimasukkan ke dalam detection risk maupun control risk-nya. Sehingga detection risk dan control risk ini bisa mempengaruhi saldo per klien pada bagian saldo per audit 31 Desember 2018 atau saldo per auditnya gitu. Nah, mungkin apabila ada salah kata ataupun penyampaian yang kurang jelas karena kita di sini masih sama-sama belajar, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Oke semuanya, kembali dengan saya. Di sini kita akan belajar kembali untuk bagian prosedur penilaian analis neraca itu untuk mencari persentase kenaikan maupun persentase penurunan. Dengan data yang sama pada data di buku 1, di sini ada data neraca. Di sini kita pakai data neraca, tinggal kalian
masuk-masukan saja seperti biasa. Untuk kas dan setara kas itu berapa? Di sini kas dan setara kas tinggal kalian masukkan 94 juta. Investasi jangka pendek tinggal kalian jumlahkan saja 2,9 ditambah 530 juta itu 3,4 miliar. Piutang usaha tinggal kalian jumlahkan, tinggal kalian masuk-masukkan saja semuanya ya. Ini kalian masukkan, baik piutang lain-lain, persediaan, beban dibayar di muka, tinggal kalian masuk-masukkan dan tinggal kalian jumlahkan semuanya ditemukan. Terus untuk investasi pada aset juga tinggal kalian jumlahkan, tinggal kalian masukkan yang harga per tinggal kalian masukkan, akumulasi pintu tinggal masukkan. Di sini pokoknya data-data per klien tinggal kalian masukkan semua. Dari sini tidak ada perhitungan yang khusus seperti itu. Ini tinggal kalian masukkan saja dan yang total aset tinggal kalian masukkan. Bagaimana dengan cara menghitung kenaikan dan penurunan? Nah, cara menghitungnya seperti ini, teman-teman. Di sini uh, tahun sekarang dikurangin tahun dasar, dikurangin tahun sebelumnya. Intinya seperti itu untuk mencari kenaikan. Misalnya tahun ini dikurangin tahun sebelumnya. Ini tahun ini 2018 dikurangin tahun 2017. Berarti 94 juta dikurangin dengan 135 miliar, 135 juta ditemukan minus 40 juta. Begitu dengan investasi jangka pendek, tinggal kalian kurangkan saja 2018 dikurangi 2017. Begitu dengan piutang usaha dikurangin 6,9 miliar, yang piutang lain-lain tinggal dikurangin 170 dikurangi 30 40 juta. 5 miliar dikurangi 3 miliar itu 1,4 miliar, dan beban dibayar muka 80 juta. Begitu dengan total aset lancar tinggal kalian kurangi saja. Investasi pada entitas sosial karena tidak ada tahun sebelumnya berarti terjadi perubahan, yaitu sebesar sama nilainya dengan tahun 2018, yaitu tidak terjadi perubahan yang sama gitu. Misalnya kayak angkanya dari tadinya 0 jadi ada angkanya, ada nominalnya, ada harganya seperti itu. Intinya aset tetap untuk harga perolehan tinggal kalian kurangin, rumusnya sama 2,2 miliar dikurangi 944 juta itu 1,1 miliar. Nilai buku tidak kalian kurangkan, aset lainnya tidak kalian kurangkan, dan yang terakhir yang total aset kalian tinggal kalian kurangkan. Ditemukanlah seperti itu, teman-teman. Akhirnya ini kan udah punya data nih, berapa rupiah pengurangan maupun kenaikannya, dan data dasar dan data bulan tahun setelahnya. Bagaimana cara menghitung persentase? Itu tinggal kalian bagi RP ini dan bagi dengan per audit 2017 atau tahun dasar atau tahun yang menjadi pengurang seperti itu. Yang kalian kurangkan ditemukanlah sebesar bahwa pada saldo kas dan setara kas terjadi penurunan sebesar 2,29,8% seperti itu. Minus berarti penurunan. Kalau positif berarti kenaikan. Rumusnya sama, ingat, RP kenaikan atau penurunan dibagi dengan tahun dasar atau tahun yang menjadi dasar pengurangan tahun ini atau tahun setelahnya seperti itu. Terjadi kenaikan 42% untuk saldo investasi jangka pendek. Selanjutnya pada piutang usaha terjadi berapa nih persentase kenaikan? 41,1%. Untuk piutang lain-lain sama, tinggal kalian bagikan saja. 40 juta dibagi 130 juta di sebesar 30% kenaikan, persediaan kenaikan 50%, beban dibayar di muka kenaikan dengan sebesar 100%, total aset lancar kenaikan sebesar 43%, investasi kenaikan 100%. Ini dibagi dengan ini. Nah, ini karena tidak ada value-nya, kita kasih 0 aja. Kenapa ini kasih 0? Ini tinggal dibagi ini. Kenapa tidak bisa? Karena ini kita masih pakai number ya, teman-teman. Ini kita harus pakai, sebentar. Ini tinggal kita ginikan saja. Ini tinggal kasih 0. Nah, 8, sebenarnya untuk kalau misalnya di secara logika nggak bisa ya. 845 juta dibagi 0 itu hasilnya tak terhingga. Itu rumus MTK dasar, sehingga mungkin bisa katakan kalau ini mengalami kenaikan sebesar 100%. Dari 2017 ke 2018 tuh mungkin bukan kenaikan 100% sih, lebih kayak nggak ada kenaikan ya karena nggak ada tahun dasarnya gitu.
Selanjutnya untuk harga perolehannya kenaikan 56,9% dari 5 juta ke dari 8 juta ke 13 juta. Terus yang aku masih bisa dari 900 juta ke 2 miliar. Terus yang nilai buku 49% mencapai hampir 50% ya. Itu kenaikan dari 7,8 miliar ke 11 miliar. Aset lainnya mengalami kenaikan sebesar enggak penurunan nih. Aset lainnya mengalami penurunan dari 700 juta ke 13 miliar. 300 juta ke 13 juta mengalami penurunan sebesar persen. Dan yang terakhir, ada total asetnya mengalami kenaikan nih, 13 juta, yaitu sebesar 43%. Ini dibuat oleh nama saya, misalkan Lutfi, nama dosen saya itu Bu Dewi, misalkan pada tanggal, misalkan 1 Januari 2022, dengan koreksi itu pada tanggal, misalkan 3 Januari 2022. Langsung lanjut kita ke bagian kewajiban dan ekuitas. Ini sama, datanya tinggal kalian masukkan saja dari buku 1, ini datanya. Simpel ya teman-teman untuk yang bagian ini tidak terlalu memusingkan gitu untuk bagian ini. Tinggal kalian masukkan semua data-datanya, baik utang lain-lainnya, utang pajak, tinggal kalian masukkan semua. Tidak ada perhitungan khusus di sini. Perlahan-lahan saja ya guys masukinnya. Dan tinggal masukkan semuanya hingga ke total kewajiban dan ekuitas. Nah, tinggal kalian masukkan semua. Nah, untuk cara menghitungkan RP-nya sama seperti tadi, tinggal kalian kurangkan saja. Karena ini tidak ada hasilnya, berarti tidak ada kenaikan dan penurunannya. Untuk untuk utang usaha jadi kenaikan sebesar 400 juta, begitupun dengan ini, tinggal kalian kurangkan saja, ini dikurang ini berapa. Terus yang ini misalkan mohon maaf, ini dikurang ini, kumulasi yang ini segitu, yang ini sama-sama minus ya untuk utang pembiayaan jangka pendek, dan terakhir untuk jangka pendeknya jika kalian kurangkan saja, ini dikurangin ini. Dengan kewajiban jangka panjangnya maupun ekuitasnya, tinggal kalian kurang. Bank 20 juta dikurang 15 juta, 3,8 juta. Terus 206 juta dikurang 40 juta itu 165 juta. Tetap kewajiban jangka panjangnya 4 miliar. Kenaikannya modal sahamnya juga tidak ada kenaikan penurunan. Laba-labanya mengalami kenaikan 6 juta, 6 miliar. Kita mengalami sama, kenaikan 6 miliar, dan rakyat kita mengalami kenaikan sebesar 13 miliar. Jadi persentase sama ya teman-teman yang tadi, seperti yang tadi, tinggal kalian bagi dengan tanda dasar. Ini karena tidak ada 0%, 401 dibagi 2 miliar 18,8%, 320 551 juta, 1 M dibagi 260 juta itu 387 juta, 312 dibagi 11 juta itu 2.700%, terus 932 juta dibagi 1,6 miliar itu 55%, 61 dibagi 61 ya persen, mengalami penurunan sebesar 100%, total kewajiban jangka pendeknya 2,9 miliar dibagi 4,6% itu 64%. Dan untuk bagian kewajiban jangka panjangnya sama semua, tinggal bagi juga untuk utang hasil pembiayaan, totalnya jika bagi 4 miliar dibagi 16 miliar itu 24%. Ini tidak kenaikan pengurangan penurunan. Saldo labanya 107% dari 6,9 ke dibagi 6 miliar. Itu dari 6 miliar ke 13 miliar itu mengalami kenaikan sebesar 100%. Untuk total aktivitasnya mengalami kenaikan sebesar 63%, yaitu dari 6,9 miliar dibagi 10 miliar menjadi 17 miliar, seperti itu. Untuk total kewajiban dan ekuitas yang terakhir itu mengalami kenaikan sebesar 43,8% dari 13 miliar dibagi 31 miliar, yaitu dari total 2017 31 miliar ke 45 miliar, seperti itu, mengalami kenaikan sebesar. Ini dibuat oleh sama saya Lutfi,
Divisi oleh dosen saya, Bu Dewi, pada tanggal 1 Januari 2022 dan diperiksanya misalkan pada tanggal 3 Januari 2022. Nah, seperti ini teman-teman. Mungkin saya flashback kembali untuk cara simple. Untuk kalian tinggal kalian masukkan dari data buku 1 nih. Di sini ada sumber semua datanya, tinggal kalian masukkan semua perlahan-lahan. Terus selanjutnya untuk RP-nya tinggal kalian kurangkan 2018 ini dikurangin 2017. Ingat ya, 2018 dikurangi 2017. Untuk RP-nya, kalau misalnya minus itu menurut penurunan, kalau positif kenaikan. Untuk persentase, 40 juta dibagi 135 juta. Dikali 100%, ditemukanlah 29,8%. Seperti itu mungkin dari aku untuk bagian prosedur penelaahan analisis neraca. Mungkin cukup sekian dari saya, akan lanjut oleh teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, melanjutkan yang tadi yaitu setelah kolom aset, kewajiban, dan ekuitas. Setelah itu yaitu laporan laba rugi. Kita di sini sama-sama belajar teman-temannya. Untuk pengerjaannya itu sama seperti tadi. Tinggal teman-teman lihat aja laporan per audit 2017-nya itu PT Baroka senilai 61.243.195.700 rupiah. Sedangkan per kliennya pada tahun 2018 itu senilai 85.173.668.000 rupiah. Kemudian teman-teman tinggal pindahin aja dari laporan laba rugi ke dalam sini. Setelah dipindahin, teman-teman tinggal kurangin aja untuk mengetahui kenaikan atau penurunnya. Jadi PT Baroka ini pada kolom penjualan neto atau penjualan bersih ini mengalami kenaikan sebesar 23.930.472.300 rupiah. Itu untuk kenaikan penjualan netonya. Kemudian teman-teman tinggal hitung persentasinya dengan cara selisih dibagi tahun dasarnya itu di sini 2017, kemudian tinggal dikali 100%. Kemudian hasilnya itu sebesar 39,1%. Jadi itu tingkat kenaikan pada kolom penjualan neto atau penjualan bersih PT Baroka mengalami kenaikan sebesar 39,1%. Untuk pengerjaan selanjutnya hampir sama, semuanya seperti itu, tinggal teman-teman pindahin aja dari laporan laba rugi 2018 ke per klien 2018. Kemudian ada kolom selanjutnya itu beban pokok penjualan. Kemudian teman-teman tinggal kurangi untuk mengetahui tingkat kenaikan dan penurunannya. Jadi beban pokok penjualan PT Baroka ini mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai 2018 itu sebesar 16.365.332.982 rupiah. Untuk tingkat presentasinya sama, selisih dikurangi tahun dasar 2017 dibagi tahun dasar 2017 kemudian dikali 100%, ketemu 33,5%. Beban pokok penjualannya bertambah dari tahun 2017 ke 2018 itu sebesar 33,5% karena penjualan juga bertambah, otomatis bebannya juga bertambah, itu beriringan. Kemudian laba bruto ini laba kotor ya. Laba kotor pada tahun 2017 PT Baroka itu sebesar 11.476.132.764. Di laporan laba rugi untuk 2018-nya itu sebesar 18.741.272.082 rupiah. Pengerjaannya hampir sama, tinggal teman-teman kurangi. Ketemu hasilnya itu 7.265.139.318 rupiah. Laba brutonya naik teman-teman ya.
naik sebesar berapa persentasenya ini 63,3%. Lanjut ke beban usaha, tinggal pindahin aja. Kemudian teman-teman hitung persentasenya dengan cara menguranginya untuk mengetahui tingkat penurunan ataupun kenaikannya dari tahun 2017 sampai 2018. Ketemu persentasenya itu 41,5%. Kemudian lanjut ke laba usaha tinggal pindahin aja. Jadi laba usaha PT Barokah pada tahun 2017 itu senilai 7 miliar 758 juta 228.684 rupiah. Sedangkan 2018 itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 13 miliar 479 juta 883.572 rupiah. Otomatis ini peningkatannya sebesar 5 miliar 721 juta 654.888 rupiah. Persentasenya mengalami peningkatan sebesar 73,7%. Kemudian lanjut ke pendapatan beban lain-lain. Untuk 2017 PT Barokah ini laba rugi aset tetapnya itu tidak ada. Sedangkan pas tahun 2018 itu ada, bisa dilihat di laporan laba ruginya. Kemudian teman-teman tinggal pindahin saja, yaitu minus 5 juta. Untuk persentasenya ini kosong teman-teman ya, karena tahun dasarnya itu nggak ada. Lanjut ke laba rugi valuta asing. PT Barokah mempunyai laba rugi valuta asing sebesar 210 juta 601.200 rupiah pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 itu tinggal pindahin aja dari laporan laba ruginya, yaitu sebesar 241 juta 1.200 rupiah. Berarti di sini ada kenaikan laba rugi valuta asingnya itu sebesar 30 juta 400. Persentasenya yaitu sebesar 14,4%. Kemudian pendapatan bunga pada tahun 2017 PT Barokah itu minus 17.309.000. Sedangkan pada tahun 2018 itu pendapatan bunga PT Barokah bertambah menjadi minus 19.393.530 rupiah. Untuk tingkat persentasenya itu sebesar 12%. Lanjut ke beban bunga. Beban bunga PT Barokah mempunyai beban bunga sebesar 3 miliar 772.800.000 rupiah pada tahun 2017, sedangkan 2018 mempunyai beban bunga sebesar 4 miliar 203.214.830 rupiah. Otomatis di sini PT Barokah mengalami peningkatan sebesar 430.414.830 rupiah pada kolom beban bunga. Kemudian presentasinya tinggal dihitung, caranya sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu selisih dibagi tahun dasar dan dikali 100%. Kemudian lanjut ke beban lain-lainnya itu. Beban lain-lainnya itu ini beban lain-lain bersih teman-teman.
Pada tahun 2017, PT Baroko mempunyai beban lain-lain neto sebesar 3.966.092.200 rupiah. Sedangkan pada tahun 2018, beban lain-lain neto PT Baroko itu bertambah, yaitu 4.419.822.500 rupiah. Kenaikannya itu sebesar 453.730.300 rupiah. Untuk persentasenya bertambah 11,4%. Lanjut ke laba sebelum pajak, tinggal teman-teman pindahin aja. Laba sebelum pajak PT Barokah pada tahun 2018 itu 9.060.061.072 rupiah. Artinya mengalami peningkatan dari tahun 2017 itu peningkatannya sebesar 5.267.924.588 rupiah. Untuk tingkat persentasenya ini sebesar 138,9%. Peningkatan yang sangat signifikan sekali untuk laba sebelum pajak PT Barokah. Kemudian beban pajak penghasilan bisa dilihat di laporan laba ruginya pada tahun 2018 mengalami peningkatan, yaitu dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami peningkatan sebesar 1.275.082.240 rupiah. Untuk tingkat persentasenya ini sebesar 145,8%. Kemudian kita beralih ke laba neto, yaitu laba bersih. PT Barokah pada tahun 2017 memiliki laba bersih sebesar 2.962.462.940 rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 PT Barokah mempunyai laba bersih yaitu 6.910.305.288 rupiah. Artinya di sini mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai 2018 itu sebesar 3.992.882.348 rupiah. Untuk tingkat persentasenya ini yaitu mengalami peningkatan sebesar 136,9%. Setelah teman-teman isi semua, kemudian jangan lupa di sini juga diisi klien atau PT CV perusahaan yang teman-teman audit ataupun teman-teman kerjakan. Kebetulan di saya itu PT Barokah, kemudian dibuat oleh kita yang memeriksa gitu. Kan di dalam mengaudit kan ada tim audit kan terdiri dari beberapa orang dan masing-masing orang tentunya mempunyai tugasnya masing-masing. Ini dibuat oleh diperiksa ini kalau kita sebagai pelajar itu dosen kita yang memberikan pengawasan dan pelajaran terkait mata kuliah audit. Kalau dalam karena auditor itu ini sebagai senior auditornya. Itu untuk tanggal dibuat itu tanggal teman-teman mengerjakan ini itu prosedur penelaahan analisis laba ruginya. Ini misalnya
bahwasanya tanggal. Nah, mungkin untuk penelaahan kelanjutan dari kewajiban ekuitas kemudian sekarang itu laba rugi cukup sampai di sini teman-teman. Yang penting teman-teman harus ingat bahwasanya pengerjaannya itu untuk mencari kenaikan dan penurunannya teman-teman tinggal kurangi aja per sama perkalian 2018 tahun sekarang itu. Untuk mencari persentasenya tinggal teman-teman selisihnya itu tinggal dibagi tahun dasarnya itu. Misal tahun dasar teman-teman 2018 ya tinggal dibagi tahun 2018 gitu. Kemudian dikali 100% untuk mencari tingkat persentasenya. Itu teman-teman. Jadi teman-teman harus ingat bahwasanya tahapan audit itu ada 4. Pertama itu penerimaan perikatan audit, kedua itu perencanaan audit, kedua itu perencanaan audit, ketiga itu pelaksanaan audit, dan keempat itu pelaporan. Nah, untuk yang ini nih kaitannya dengan penerimaan perikatan. Jadi penerimaan perikatan itu di awal teman-temannya. Untuk tim auditor kan sebelum menerima dan dari klien itu tentunya tim auditor itu memeriksa bisnis industri klien untuk mempelajari bagaimana perusahaan yang hendak kita audit itu bergerak dalam bidang apa. Kemudian di sini kita isi 001. Kantor akuntan. Ini suratnya kita yang buat teman-temannya dari tahunnya itu tahun yang di auditnya tahun 2018. Ini perihalnya tentang proposal. Kepada ini tentunya pimpinan dari perusahaan atau klien yang hendak kita audit itu. Di dalam buku praktikum kan kita mendapat 2 buku praktikum ya. Yang pertama buku 1 itu sebagai informasi tambahan untuk mengerjakan buku 2. Buku 2 itu kertas kerjanya sebagai bentuk praktik. Sedangkan buku 1 itu informasi yang memuat informasi-informasi tambahan untuk membantu pengerjaan di buku 2. Pada ini di sini PT Baroka dipimpin oleh Ibu Desti sebagai direktur utama. Ini itu di sini itu sebagai direktur utama keterangan posisi beliau itu sebagai apa. Kemudian di sini nama perusahaan. Kemudian di bawahnya itu informasi terkait letak dari atau lokasi PT tersebut. PT Baroka ini berlokasi di Bekasi. Kemudian lanjut untuk poin pertama ini memuat informasi tentang untuk tahun buku ini tahun yang kita ini untuk fee-nya, fee yang ditawarkan dari kantor kepada perusahaan ini yaitu sebesar
besar kalau di sini tuh informasinya 140 juta. Setelah itu jangan lupa diisi di bagian bawahnya itu keterangan tambahan disetujui oleh ini dia. Sebenarnya misal tanggal sekarang. Artinya pada bagian penerimaan perikatan ini teman-teman bisa melihat informasinya di buku 1 teman-teman sendiri. Di letaknya itu di bagian awal untuk informasi tambahannya untuk mengisi informasi dari penerimaan perikatan ini. Mungkin itu saja teman-teman pembelajaran kali ini. Intinya kita sama-sama tholabul ilmi. Jadi tetap semangat dan sampai jumpa lagi. Perkenalkan, nama saya Fitri Ali Fadila dengan NIM 314020000282. Oke, selanjutnya yaitu ada rencana pemeriksaan. Di sini ada PT Barokah dengan rencana pemeriksaan tahun buku 2018. Yang pertama ada umum. PT Barokah didirikan berdasarkan Akte Notaris Rinaldi SH nomor 30372. Akte pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat nomor C2-11462 HT 0101 tahun 2011. Tertanggal di sini ada 28 April 2011. Nah, untuk titik-titik di sini mungkin bisa diisi sesuai yang tertera di buku 1 yang kami sudah highlight. Selanjutnya yaitu ada maksud dan tujuan perusahaan. Perusahaan bergerak di bidang industri farmasi. Alamat perusahaan yaitu Jalan Kaligawe nomor 50 Semarang, Jawa Tengah. Untuk susunan pengurus di sini ada presiden komisaris dari PT Alfi yaitu Bapak Emil, ada komisaris-komisaris yaitu ada Ibu Tari dan Ibu Febri. Untuk direktur ada Ibu Diastri. Selanjutnya yaitu terkait ekuitas. Modal dasar perusahaan sejumlah 4.440 juta yang terbagi atas 2.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal sebesar 4.440.000 per saham. Data ini kita lihat di buku 1. Nah, di sini kan ada tertera untuk total ada 4.440 juta. Nah, total yang ini kita taruh di jumlah dari total aset, total saham maksudnya. Dan untuk lembarnya juga sesuaikan dengan yang di buku 1 yaitu 2.000 lembar. Dari jumlah tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 2.000 lembar saham dengan nominal yaitu 4.440 juta dengan 4 miliar 440 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 juta dengan 4 mili
komposisi PT LV yaitu 1000 lembar saham dan PT LV 900 lembar saham, dan juga dari Ibu Febri ada 100 lembar saham. Untuk nilai-nilai ini juga dilihat dari buku 1, ini dan ini. Untuk selanjutnya yaitu terkait kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi ini yang pertama adalah penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung. Yang kedua ada piutang usaha perusahaan. Nah, di sini juga bisa dilihat di buku 1 bahwasannya di piutang sendiri itu perusahaan tidak melakukan pencatatan piutang tak tertagih. Jadi ditulis aja tidak. Oke. Next selanjutnya itu tentang persediaan. Persediaan dibukukan berdasarkan harga perolehannya. Nilai akhir berdasarkan metode. Nah, di sini juga dimasukkan ada ini metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out, atau kita biasa disebut metode FIFO ya. Selanjutnya yaitu ada penyertaan dalam bentuk saham. Penyertaan dalam bentuk saham ini yang tercapai kurang dari 20% dibukukan berdasarkan metode biaya, sedangkan penyertaan dalam bentuk saham mencapai 20% atau lebih dibukukan berdasarkan metode ekuitas. Untuk selanjutnya yaitu aset tetap. Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan dan penyusutannya dihitung dengan menggunakan metode. Nah, kita juga bisa dilihat di sini yaitu menggunakan metode garis lurus. Berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomi aset tetap. Taksiran umur ekonomis aset tetap adalah sebagai berikut. Nah, di sini juga udah diketahui di buku 1 untuk bangunan dan prasarana untuk masa manfaatnya itu ada 20 tahun. Nah, teman-teman bisa diisi sesuai apa yang ada di buku 1. Sesuaikan aja ya. Terus ini juga 10 tahun. Untuk kendaraan yaitu 5 tahun. Dan untuk peralatan kantor juga 5 tahun. Oke, next ya. Kita lanjut ke pengakuan pendapatan. Pendapatan dari penjualan diakui pada saat dilakukan penyerahan barang kepada pembeli. Untuk selanjutnya itu transaksi dan penjabaran mata uang asing. Pembukaan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing per tanggal neraca dijabarkan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selisih kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada perhitungan laba rugi tahun berjalan. Yang selanjutnya itu transaksi pajak penghasilan. Transaksi pajak penghasilan ditentukan berdasarkan transaksi laba kena pajak dari tahun yang bersangkutan. Selanjutnya itu tahun buku. Tahun buku perusahaan berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Untuk selanjutnya itu buku-buku yang digunakan perusahaan. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan, perusahaan telah menyelenggarakan antara lain buku kas, buku bank, buku besar, ayat jurnal, dan proses pembukuan masih dilakukan secara manual dan komputerisasi. Untuk selanjutnya kita beralih ke neraca komparatif.
Nah, di buku 2 kita akan disajikan berupa neraca komparatif. Nah, untuk pengisiannya sendiri kita bisa lihat di buku 1 di bagian neraca. Nah, di sini kan ada aset dan ada tahunnya juga 2018 serta 2017. Untuk pengisiannya sendiri, di sini ada kas dan setara kas. Di sini juga ada kas dan setara kas dengan 2018 dengan nominal 94.480.648.000. Nah, kita isi aja sesuai dengan nominal yang ada di neraca. Kayak gini. Oke. Nah, untuk tahun 2017 juga kita sesuaikan apa yang ada di neraca. Oke. Dan untuk selanjutnya juga sama. Untuk jumlah total aset lancar yaitu penjumlahan dari aset lancar tersebut ya, dari kas, setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan biaya dibayar di muka, itu ditotalkan itu akan ketemu namanya total aset lancar. Untuk investasinya juga kita samain dengan neraca yang ada di buku 1. Oke. Untuk selanjutnya itu ada aset tetap, sama seperti yang di atas, yaitu menyesuaikan apa yang ada di neraca. Oke. Untuk perhitungan nilai buku yaitu pengurangan dari harga perolehan dan akumulasi penyusutan. Dan untuk total aset sendiri yaitu penjumlahan dari total aset lancar, investasi, nilai buku, dan aset lainnya. Begitupun di 2017 juga sama kayak 2018. Perkenalkan, nama saya Elisa Munirayu dengan NIM 31402000278 dari kelompok 1. Total aset sendiri yaitu penjumlahan dari total aset lancar, investasi, nilai buku, dan aset lainnya. Begitupun di 2017 juga sama kayak 2018. Selanjutnya yaitu neraca komparatif yang bagian kewajiban dan ekuitas. Di situ terdapat tahun 2018 dan 2017. Untuk pengisiannya kita lihat pada buku 1 yang bagian kewajiban jangka pendek. Di situ terdapat pinjaman bank dan cerukan. Kita mengisinya tinggal menyesuaikan saja apa yang terdapat di buku 1. Seperti yang pertama ini, kita isi 400 juta. Nah, begitupun dengan 2017 juga seperti itu. Nah, untuk semuanya, utang usaha, utang lain-lain, utang pajak, itu sama seperti yang tadi yang pertama, tinggal kita sesuaikan aja. Nah, untuk totalnya tinggal kita menambahkan semua kewajiban jangka pendeknya dan menemukan hasil 7.547.949.084. Selanjutnya kewajiban jangka panjang sama, kita juga mengisinya sesuai dengan yang terdapat di buku 1. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya ekuitas, sama juga. Kita sesuaikan aja. Oke. Dan memperoleh hasil total kewajiban dan ekuitas tinggal kita tambahkan saja dan menghasilkan 45.894.781.928. Selanjutnya ada laporan laba rugi komparatif. Yang pertama yaitu penjualan neto. Itu juga bisa dilihat di buku 1
yang bagian laporan laba rugi. Ya tinggal menyesuaikan saja. Penjualan Rp85.173.668.000. 2017 juga seperti itu, dan semuanya juga seperti itu, tinggal menyesuaikan saja. Nah, laba bruto ini dihasilkan dari penjualan neto dikurangi dengan beban pokok penjualan, dihasilkan 18 miliar sekian. Dan untuk laba usaha itu dihasilkan dari laba bruto dikurangi dengan beban usaha yang dihasilkan 13 miliar sekian, seperti itu. Tahun 2017 juga seperti itu. Lalu selanjutnya pendapatan. Juga disesuaikan dengan yang di buku 1. Lalu laba sebelum beban pajak penghasilan. Selanjutnya beban pajak penghasilan. Nah, laba neto ini dihasilkan dari laba sebelum beban pajak penghasilan dikurangi dengan beban pajak penghasilan, dihasilkan 6 miliar sekian, seperti itu. Selanjutnya yaitu masalah akuntansi. Pembukuan ini dilakukan secara manual dan komputerisasi. Perusahaan yang menuju pada komputerisasi akan dapat memberikan laporan yang lebih cepat, akan tetapi dalam prakteknya perusahaan masih mengalami hambatan-hambatan dalam penggunaan media tersebut yang berakibat pada terlambatnya penerimaan laporan final. Untuk mengimbangi perkembangan dan masalah-masalah yang timbul, perusahaan perlu meningkatkan pemakaian komputer, dalam hal ini menerapkan program yang lebih mantap. Yang ke-9, masalah perpajakan. Dalam pengelompokan beban masih ditemukan beban-beban yang seharusnya tidak termasuk pada kelompok beban menurut fiskal. Hal ini perlu penegasan lebih lanjut untuk penyusunan rekonsiliasi laba akuntansi dan laba fiskal. Tahun sebelumnya semua pajak yang terutang telah diselesaikan, dengan kata lain tidak ada pajak yang belum dibayarkan. Yang ke-10, masalah pemeriksaan. Laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku 2018 diperiksa oleh Kantor Angkutan Publik Krisanti dan Rekan. Untuk mengisi rencana kerjanya, penempatan staf bisa kita lihat di buku 1. Untuk partner, kita bisa isi dengan Krisanti. Lalu manajernya Dim Jati, seniornya bisa kita isi dengan nama kita ya. Lalu junior Wijaya. Oke. Selanjutnya jasa akuntan. Pemeriksaan umum atas laporan keuangan untuk dapat memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Yang ke-13, biaya pemeriksaan. Biaya pemeriksaan ini sebesar 140 juta. Bisa kita lihat di buku 1 yang sudah saya highlight kuning. 140 juta. Oke. Ditambah dengan PPN dan dikurangi dengan PPh 23. Waktu pemeriksaan lapangan dimulai atau selesai pada 13 Desember 2018 sampai 12 Maret 2019.